Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu ketika, Abu Nawas berkata di hadapan Baginda Raja. Ia mengaku bahwa dia adalah seorang pelawak yang bisa merubah air putih menjadi madu. Mendengar hal itu, Baginda Raja tentu saja tak percaya begitu saja. "Kau serius, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka ingin bukti, saya bisa melakukannya sekarang," balas Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa penasaran segera mengambil secangkir air putih dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Kemudian oleh Abu Nawas, air di dalam cangkir tersebut dibacakan beberapa mantra. Setelah selesai dengan ritualnya, Abu Nawas menyerahkan kembali cangkir itu kepada Baginda Raja. "Silahkan diminum Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataannya. "Apa-apaan? Ini hanya air putih biasa, Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang pesulap. Saya hanya seorang pelawak yang mencoba merubah air putih menjadi madu," balas Abu Nawas. "Wah, kalau begini caranya, kau harus dihukum Abu Nawas karena kau tak berhasil melakukannya," sahut Baginda Raja. "Dihukum? Apa saya tidak salah dengar, Paduka? Perlu Paduka ketahui kalau pesulap yang ditunggu adalah keajaibannya. Jadi kalau tidak berhasil merubah air jadi madu, pantaslah kalau dihukum. Tapi kalau pelawak yang ditunggu adalah hiburannya. Meskipun tidak berhasil merubah air jadi madu, tapi setidaknya berhasil menghibur Paduka," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengar pembelaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari Abu Jahil tampak sibuk membawa barang belanjaan yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjaannya lumayan banyak, di tengah jalan ia memutuskan untuk istirahat. Ketika ia duduk melepaskan lelahnya, ia melihat ada sebuah sumur tua. Lantas ia pun mendekati dan menengok ke dalamnya. Ternyata ada airnya, warnanya juga bening dan bersih. "Kebetulan aku haus sekali. Tapi bagaimana ya cara mengambilnya?" pikir Abu Jahil. Ia pun melihat ke arah sekeliling sumur, berusaha mencari benda yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. "Nah, itu ada ember, aku bisa memanfaatkannya," ucap Abu Jahil. Namun nasib sial dialaminya. Ketika ia mencoba mengambil air yang ada di dalam sumur, ia terpeleset dan jatuh. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil. Ia pun segera mendatangi sumur tersebut. "Hei Abu Jahil, ngapain kamu di bawah situ?" tanya Abu Nawas. "Tolongin aku Abu Nawas, bantu aku keluar dari sumur ini," teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Nawas berkata dalam hati, "Sumurnya kan dangkal, dalamnya juga hanya 2 meter. Masa tidak bisa naik sendiri?" pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, cepat tolongin aku," pinta Abu Jahil. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Apa kau bilang? Aku tak bisa mendengarmu," kata Abu Nawas berpura-pura. "Tolongin aku keluar dari sumur," teriak Abu Jahil kembali. "Apa? Aku masih tak bisa mendengarmu. Naiklah sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu," balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga dia memanjat dinding sumur. Sampai akhirnya ia berhasil mencapai bibir sumur. "Coba katakan sekali lagi, apa yang tadi kau teriakan?" ucap Abu Nawas.
"Tolong bantu aku agar keluar dari sumur ini," kata Abu Jahil dengan terkopoh-kopoh. "Oh, bilang dong dari tadi. Sekarang balik ke tempatmu semula," balas Abu Nawas. Mungkin karena saking paniknya, Abu Jahil menuruti perkataan Abu Nawas. Ia kembali turun ke dalam sumur. "Ayo Abu Nawas, tolongin aku," teriak Abu Jahil. "Kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kamu bisa naik sendiri? Mengapa juga kau turun lagi? Harusnya kau tadi tinggal naik ke permukaan," kata Abu Nawas. "Bodoh benar diriku ini. Kenapa juga tak terpikirkan olehku? Dasar Abu Nawas kurang ajar, dia telah mengerjai aku," batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil menaiki dinding sumur dan berhasil sampai ke permukaan. Kisah selanjutnya, Nabi Musa dan doa lelaki yang tertolak. Dahulu di zaman Bani Israel, ada seorang lelaki yang gemar melakukan perbuatan maksiat. Segala bentuk maksiat telah ia lakukan, dari mulai berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari, ia mendengar ajaran Nabi Musa. Dari situlah si lelaki mulai bertobat dan tak mau lagi berbuat maksiat. Hanya saja setelah pertobatannya, hidup si lelaki menjadi bertambah sengsara. Namun karena tekadnya sudah bulat, cobaan tersebut tak membuat imannya menjadi goyah. Lama-kelamaan, ia pun mulai tak kuat menahan kesengsaraan dalam hidupnya. Ia lalu memutuskan untuk menemui Nabi Musa. Di hadapan Nabi Musa, lelaki itu berkeluh kesah. Dia berterus terang bahwa masa lalu hidupnya sangatlah kelam. Hari-harinya hanya diisi dengan perbuatan tercela. Tapi semenjak mendengar ajaran Nabi Musa, dirinya mengaku bertaubat. Namun setelah bertaubat, hidupnya justru bertambah sengsara. "Wahai Nabiullah, dulu saat aku masih tenggelam dalam kemaksiatan, banyak teman-teman yang membantuku. Ketika aku butuh uang untuk berjudi atau membeli minuman keras, mereka selalu memberiku. Tapi sekarang setelah aku bertaubat, jangankan memberiku uang, segelas air susu pun mereka tak memberikannya. Padahal minuman susu itu untuk orang tuaku yang sedang sakit. Ajaranmu agar tidak bergantung pada manusia sudah aku lakukan. Tiap hari aku berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan mencukupi kebutuhan keluargaku. Namun hingga saat ini doaku tak kunjung dikabulkan. Hal ini membuat kehidupan keluargaku bertambah semakin sengsara," kata lelaki itu dengan penuh iba. Kemudian Nabi Musa mencoba menghiburnya. Beliau bertanya, "Doa apa yang kau panjatkan kepada Allah?" Lelaki itu menjawab, "Aku berdoa agar aku tak bergantung lagi kepada teman-temanku. Aku telah memiliki sepasang kambing, hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu kurawat, tapi mereka tak kunjung kawin." Mendengar itu, Nabi Musa pun tersenyum. "Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambingmu itu mau kawin?" tanya Nabi Musa. "Iya, betul wahai Nabiullah. Aku bingung harus dengan cara apa supaya Allah mengabulkan doaku agar sepasang kambing milikku mau kawin dan beranak pinak," jawab si lelaki. Dengan tersenyum, Nabi Musa menanyakan bagaimana cara lelaki itu berdoa kepada Allah. Lelaki itu menjawab, "Ya Allah, kawinkanlah kambing peliharaanku." Mendengar cara berdoa lelaki tersebut, Nabi Musa sempat menahan tawa. Beliau pun lalu mengajarkan kepadanya cara doa yang baik. Sebab doa yang baik hasilnya juga baik. Nabi Musa menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya supaya terlebih dulu memuji Allah dan bersalam kepada nabinya. Begitu pula sewaktu hendak menutup doa. Singkat cerita, setelah mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan Nabi Musa, pasangan kambing miliknya beranak pinak dan menghasilkan air susu yang berlimpah ruah.
Dan sejak saat itu berubahlah kehidupannya. Ia menjadi hamba Allah yang taat dan kaya raya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan di masa tabi'in ada seorang pemuda yang hidup dalam kemiskinan. Pada suatu hari ia pergi ke kota Damaskus tanpa membawa bekal sama sekali. Padahal jarak yang ditempuh lumayan sangat jauh. Hingga akhirnya sampailah ia di sana. Di kota itu ia tidak punya kenalan ataupun sanak famili. Kemudian perjalanannya terhenti manakala ia melihat sebuah majelis milik seorang ulama besar. Kala itu ulama tersebut sedang mengajarkan ilmu agama kepada para jamaah yang hadir. Setelah pengajiannya berakhir, si pemuda mendatangi sang ulama. "Wahai Syekh, saya adalah pemuda miskin. Di kota ini saya tidak punya siapapun. Bolehkah saya tinggal di majelis ini?" kata si pemuda. Ulama itu pun mengizinkannya. Dan semenjak tinggal di tempat itu, ia sering mengikuti pengajian yang diasuh oleh sang ulama. Namun ternyata ulama tersebut juga adalah orang yang miskin. Terkadang ia sampai 3 hari menahan laparnya karena tidak ada makanan. Hingga pada suatu ketika si pemuda berjalan-jalan keliling kota. Di tengah perjalanannya matanya tertuju pada sebuah rumah yang megah. Tiba-tiba terbesitlah niat jahat di benaknya. Kemudian ia memasuki rumah tersebut dengan maksud ingin mencuri barang yang berharga. Ketika sudah berada di dalamnya, ia segera mengambil beberapa perhiasan. Di saat itulah ia melihat ada pintu kamar yang terbuka. Dan saat ia menengok ke dalamnya, tampak seorang wanita cantik yang tertidur pulas. Meskipun wajah wanita itu tidak terlihat, tapi tubuh mulusnya sangat menggoda. Ia pun berencana ingin memperkosanya. Akan tetapi, ketika niatan tersebut akan dilakukan, ia teringat akan nasihat sang ulama. Apabila engkau sabar dengan harta haram yang akan kau dapatkan, Allah akan menggantinya dengan harta yang halal. Seketika si pemuda tersadar akan kekhilafannya. Ia pun meletakkan kembali perhiasan yang sudah dipegangnya dan segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, sang ulama kedatangan tamu seorang wanita cantik. Dia meminta kepada sang ulama agar dicarikan jodoh untuknya. Kemudian, sang ulama memanggil pemuda yang selama ini ikut dengannya. "Wahai anak muda, maukah kau menikahi wanita ini? Dia wanita janda yang baru menyelesaikan masa iddahnya," kata sang ulama memberitahu. "Wahai Syekh, bukannya saya tidak mau, tapi untuk makan sendiri saja saya tidak mampu, apalagi harus menafkahi orang lain," jawab si pemuda. "Kamu tidak usah khawatir, wanita ini adalah janda yang kaya raya. Jadi kau tak perlu memikirkan soal materi," balas sang ulama. Akhirnya si pemuda pun menuruti perkataannya. Dan pada hari itu juga si pemuda dinikahkan dengan wanita tersebut. "Sekarang kau ikut pulang dengan istri barumu. Kau tak perlu lagi tinggal denganku," kata sang ulama. Maka berangkatlah si pemuda menemani istri barunya pulang ke rumah. Setibanya di sana, si pemuda terkejut bukan main, karena rumah milik wanita tersebut adalah rumah yang pernah akan ia rampok. Disitulah ia mulai mengerti akan arti sebuah kesabaran. Karena berkat kesabarannya, ia tak hanya mendapatkan beberapa perhiasan saja, namun seluruh perhiasan dan juga rumah yang megah. Bahkan ia mendapat wanita cantik yang kini menjadi istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kisah seorang rahib yang mendatangkan hujan dengan tulang manusia terjadi di masa ulama besar yang bernama Hasan al-Askari. Di dalam kitabnya yang berjudul As-Sawa'iqu al-Muhriqah,
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis sebuah kisah. Ketika Al-Hasan Al-Askari di penjara, terjadilah musim paceklik yang parah. Hujan tidak mau turun selama bertahun-tahun. Kemudian Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil memerintahkan segenap rakyatnya yang beragama Islam berkumpul di suatu lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari. Namun ternyata tidak ada hasilnya. Kemarau panjang masih saja melanda negeri tersebut. Karena hujan tak kunjung datang, lalu seorang rahib di wilayah tersebut mengumpulkan orang-orang yang beragama Nasrani kumpul di sebuah lapangan yang tempo hari digunakan untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah-tengah para pengikutnya, sang rahib mengulurkan tangannya ke langit. Dan tiba-tiba saja hujan langsung turun dengan amat derasnya. Di hari yang kedua, sang rahib kembali mengumpulkan pengikutnya yang beragama Nasrani. Ia pun mengulurkan tangannya dan hujan kembali turun sangat deras. Peristiwa menakjubkan ini membuat orang-orang Islam yang masih bodoh menjadi bimbang dengan keimanannya. Bahkan ada sebagian yang murtad dan beralih memeluk agama Nasrani. Hal ini tentu saja membuat Khalifah Al-Mu'tamid resah. Namun ia juga tak mungkin memaksa rakyatnya yang murtad untuk kembali memeluk Islam. Maka ia memutuskan untuk meminta bantuan ulama besar yang bernama Hasan Al-Askari. Beliau adalah seorang ulama keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu Hasan Al-Askari sedang mendekam di dalam penjara karena dianggap melawan pemerintah, atau yang sering kita sebut radikal. Setelah Hasan Al-Askari menghadap Khalifah Al-Mu'tamid, sang khalifah mengungkapkan kegelisahannya kepada Al-Hasan. "Temuilah umat kakekmu Muhammad sebelum mereka semua binasa," perintah sang khalifah. "Perintahkan orang-orang keluar dari rumahnya. Aku akan menghilangkan keraguan mereka," balas Al-Hasan. Hari itu Hasan juga berbicara kepada khalifah. Beliau meminta agar melepaskan teman-temannya dari penjara, dan khalifah pun melepaskan mereka. Pada keesokan harinya berkumpullah semua rakyat, baik yang beragama Nasrani maupun yang beragama Muslim. Setelah Al-Hasan selesai memimpin sholat istisqa dan berdoa meminta hujan, beliau lalu mempersilahkan sang rahib untuk bergantian memanjatkan doa. Di tengah para pengikutnya yang beragama Nasrani, sang rahib mengangkat tangannya ke arah langit. Langit pun seketika berubah menjadi hitam. Di saat itulah Al-Hasan memerintahkan para prajurit istana untuk memegangi tangan sang rahib. Ternyata di tangan sang rahib terdapat tulang manusia. Al-Hasan pun langsung merebut dari tangan sang rahib. Tulang tersebut lalu ia sembunyikan di balik jubahnya. "Sekarang mintalah hujan," ucap Al-Hasan kepada sang rahib. Sang rahib kembali mengangkat tangannya dan berdoa. Tapi yang terjadi, gumpalan awan yang tadinya muncul kini justru malah menghilang. Matahari kembali bersinar menerangi awan. Melihat hal itu, semua rakyat menjadi heran, termasuk sang khalifah sendiri. "Apa yang kau rebut dari tangan sang rahib, wahai Hasan?" tanya sang khalifah penasaran. "Ini adalah tulang seorang nabi. Rahib ini mendapatkannya dari salah satu kuburan nabi di zaman Bani Israel. Apabila tulang seorang nabi ditunjukkan ke arah langit, tentulah saat itu juga langit akan mencurahkan hujan yang lebat," jawab Al-Hasan. Untuk membuktikannya, Al-Hasan kemudian mengangkat tulang tersebut ke arah atas langit. Hujan pun langsung turun amat deras mengguyur wilayah tersebut. Atas kejadian itu, hilanglah keraguan masyarakat Muslim. Sebab selama ini, terkabulnya sang rahib meminta hujan bukan karena doanya, akan tetapi karena ia menyimpan tulang seorang nabi. Setelah itu, Al-Hasan kembali ke rumahnya dengan tenang dan dimuliakan.
Semenjak itu juga Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil terus menjalin silaturahim setiap waktu hingga Al-Hasan wafat. Beliau meninggal pada usia 28 tahun dan dimakamkan di samping ayah dan pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas pulang larut malam membuat istrinya menjadi geram. Sang istri tak segan-segan memarahinya dan terkadang sampai memukulnya dengan tongkat. Akan tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain. Cara tersebut adalah mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar. Meskipun begitu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja menjawab, "Kemarin waktu aku di negeri sahabatku, aku diberi teka-teki yang sulit. Sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki tersebut," kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius bisa, Abu Nawas? Kalau sampai jawabanmu benar, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau jawabannya salah, kau akan saya hukum," tegas Baginda Raja. "Insya Allah saya bisa, Paduka," sahut Abu Nawas. "Baiklah, teka-tekinya adalah sebagai berikut. Apa yang bisa membuat orang sedih di saat bahagia dan membuat orang bahagia di saat sedih?" Tapi jawabannya hanya satu, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak serius mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan istrinya yang suka marah-marah. Ia pun tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya, Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh ya, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jawabannya adalah istri saya, Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja heran dan bertanya, "Bisa kau jelaskan dengan jawabanmu itu?" Abu Nawas membalas, "Sebab di saat saya sedang bahagia kumpul bersama kawan-kawan, tiba-tiba dia datang dan memukul pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Dia itu membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu aku juga merasa bahagia karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sejumlah pundi-pundi uang. "Hei Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Nabi Sulaiman adalah seorang raja dan nabi yang menguasai seluruh dunia. Baik manusia maupun jin, mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan iblis dan setan pun juga tunduk kepadanya. Iblis adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang durhaka dan tidak mentaati perintahnya. Iblis dan setan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembalasan atas perbuatannya yang menyesatkan umat manusia. Dikisahkan, Nabi Sulaiman pernah meminta izin kepada Allah untuk menangkap iblis karena rakyatnya melakukan maksiat gara-gara hasutan dari setan. Setan adalah tentara iblis yang bertugas untuk menggiring anak cucu Adam ke dalam neraka.
Nabi Sulaiman lalu berpikir, bagaimana jika ditangkap saja iblis dan setan, kemudian ia penjarakan, sehingga umat manusia tidak ada lagi yang melakukan dosa dan maksiat. Ketika Nabi Sulaiman berdoa dan memohon izin Allah, Nabi Sulaiman mendapat peringatan atas keinginannya tersebut. Allah berfirman, jika Sulaiman menangkap iblis dan setan, maka akan banyak pekerjaan manusia yang ditinggalkan. Namun Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah untuk memenjarakan iblis dan setan selama beberapa hari saja. Akhirnya Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan setan. Kemudian ditangkaplah iblis dan setan dan dibelenggu selama beberapa hari. Nabi Sulaiman sendiri, meskipun seorang raja, beliau mencari nafkah dengan menjual tas-tas buatannya. Setelah iblis dan setan ditangkap, pada suatu pagi Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk menjual tas-tas buatannya ke pasar. Namun ternyata pasar tutup semua dan tidak ada yang berjualan. Lalu utusan Nabi Sulaiman ini memberitahukan hal itu kepadanya. Nabi Sulaiman pun merasa heran dan bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Utusannya menjawab, "Kami tidak tahu, wahai Nabiullah." Hari berikutnya, para utusannya ini kembali menuju pasar hendak menjual tas-tas buatan Nabi Sulaiman. Mereka pun kembali mendapati pasar masih sepi seperti kemarin, tidak ada orang sama sekali. Ketika Nabi Sulaiman menyelidiki penyebabnya, ternyata orang-orang hanya sibuk beribadah. Mereka mempersiapkan bekal menuju akhirat, sehingga orang-orang tidak lagi memperdulikan duniawi. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis dan setan. Akibatnya manusia tidak semangat mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan bahwa dengan menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Setelah mendapat jawaban dari Allah, maka Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis dan setan. Keesokan harinya, orang-orang kembali ke pasar. Mereka membuka kiosnya masing-masing. Orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Berbicara tentang godaan iblis yang menyesatkan, ternyata ada perbuatan iblis yang di luar dugaan. Ia pernah membangunkan sahabat Nabi yang bernama Muawiyah untuk menunaikan sholat subuh. Kisah ini terjadi ketika Muawiyah sedang terlelap tidur. Sang iblis menghampirinya dan membangunkannya. Iblis yang berwujud orang asing segera diketahui identitasnya oleh Muawiyah. Ketika Muawiyah terbangun, maka ia segera menanyai iblis tersebut dan terjadilah dialog panjang antara mereka. Muawiyah heran mengapa tiba-tiba iblis membangunkan dirinya. Iblis pun menjawab bahwa waktu sholat akan segera tiba dan ia khawatir jika Muawiyah ketinggalan melaksanakannya. Namun Muawiyah tak percaya begitu saja. Ia lantas mengatakan jika seorang iblis tidak mungkin membangunkan dirinya untuk beribadah, karena tugas mereka adalah menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Iblis pun lalu berkata, "Wahai Muawiyah, walaupun aku sempat membangkang kepada Allah, namun 700 tahun aku sempat mengabdi kepadanya. Aku tidak mungkin ingkar kepadanya." Sang iblis lanjut berkata bahwa tujuannya membangunkan Muawiyah karena rasa cemburu kepada Adam dan mengaku masih tunduk kepada Allah. Namun Muawiyah tetap tidak mempercayai perkataan iblis. Baginya, perkataan iblis seperti ucapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya. "Wahai Muawiyah, aku hanyalah hamba Allah yang sedang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya," kata iblis meyakinkan Muawiyah.
Muawiyah masih tetap tidak percaya dan terus mendesak iblis untuk mengatakan yang sebenarnya. Iblis lalu mengutarakan pendapatnya bahwa penyebab kehancuran umat manusia terdahulu adalah kecerobohan dan nafsu jahat manusia itu sendiri, bukan campur tangan iblis. Mendengar hal ini membuat Muawiyah semakin geram dan muak, hingga akhirnya iblis pun mengatakan yang sejujurnya. Baiklah, aku akan mengungkapkan tujuanku membangunkanmu untuk melaksanakan sholat. Jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholatmu, maka engkau akan menyesal. Penyesalan itulah yang akan membawamu pada zikir kepada Allah dengan rasa penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan ini yang saya takuti, karena setiap zikir yang penuh dengan penyesalan akan bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa yang biasa engkau lakukan, kata iblis memberitahu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota Baghdad, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkap si pencuri, namun nihil, tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya saudagar itu telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Ia berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan si pencuri. Sebab saudagar kaya itu merasa penasaran, sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri hartanya. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi. Bagaimana tidak? Hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang berhasil mengungkap siapa pencurinya. Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Ya, Abu Nawas memang terkenal dengan akal cerdiknya. Hampir semua permasalahan dapat ia pecahkan dengan cara yang unik. Mendengar berita tersebut tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir, sebab ia tahu betul siapa itu Abu Nawas. Dia juga sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain, namun dia abaikan pikiran itu, karena menurutnya melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuatnya sulit untuk mencuri di kota itu lagi. Aku harus berhati-hati, jangan sampai terjebak tipu muslihat Abu Nawas, ujar si pencuri dalam hati. Keesokan harinya Abu Nawas meminta semua penduduk untuk berkumpul di balai kota. Tidak boleh ada yang tidak datang, semuanya wajib hadir. Setelah semua penduduk berkumpul termasuk si pencuri, kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Tapi ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 5 cm ketika dipegang oleh si pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 5 cm, maka dialah pencurinya." Untuk membuktikan kesaktiannya, Abu Nawas mengarahkan tongkat itu ke sebuah pohon. Secara tiba-tiba, pohon tersebut langsung meledak dan tumbang ke tanah. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kekuatan luar biasa yang terdapat pada tongkat Abu Nawas, tanpa mereka sadari bahwa pohon itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas, sang istri menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik. Sebelum pertemuan berakhir, Abu Nawas membagikan satu persatu tongkatnya kepada seluruh penduduk kota. Rupanya Abu Nawas sudah menyiapkan banyak tongkat dengan ukuran panjang yang sama. Setibanya di rumah, si pencuri mulai merasa gelisah.
Dia terus berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan identitasnya. Sampai akhirnya sebelum tidur dia menemukan cara yang menurutnya tepat. Ia pun segera mengambil tongkat itu dan memotongnya 5 cm. Dengan begitu tongkatnya tidak akan bertambah panjang 5 cm. Si pencuri pun akhirnya dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi harinya, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, si pencuri juga menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Setelah itu, dengan wajah ceria, ia meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat ia pergi jauh, tiba-tiba Abu Nawas menyuruh pengawal untuk menangkapnya. Kemudian si pencuri dihadapkan kepada Abu Nawas. "Selama ini ternyata kamu pencurinya," kata Abu Nawas. "Kamu telah membuat resah penduduk kota." "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," sanggah si pencuri mencoba mengelak. "Buktinya adalah tongkat kamu berkurang 5 cm, balas Abu Nawas. "Kamu pasti potong tongkat itu 5 cm untuk mengelabui aku dan berharap tongkatnya tidak bertambah panjang agar kamu tidak ketahuan sebagai pencurinya. Tapi ketahuilah, mana ada tongkat bisa panjang dengan sendirinya. Itu kan hanya tipu muslihat saya untuk mengungkap siapa pencurinya." Sadar justru dirinya yang telah dikelabui Abu Nawas, si pencuri pun akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara untuk mendapatkan hukuman. Sementara harta saudagar kaya yang disimpan pencuri diberikan kepada Abu Nawas sebagai hadiahnya. Namun karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya, serta dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. "Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini aku mempunyai sop yang hangat," pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahil. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahil menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahil. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahil dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahil, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahil bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. "Sebenarnya aku berniat untuk memakannya sendiri, tapi berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau aku harus membagikannya kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ia pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil kebingungan. "Hei Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih. Kamu malah melamun," kata Abu Jahil. "Sini Abu Jahil, duduklah di sampingku, dan kita melamun bersama-sama membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?
Tanya Abu Jahil tak mengerti. Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama, membayangkan sop hangat yang enak dan lezat, balas Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Dasar orang aneh, teriak Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Entah sudah berapa kali Baginda Raja mencoba menjebak Abu Nawas, namun tak pernah berhasil. Hal ini membuat Baginda Raja berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Hingga akhirnya salah satu menteri istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit untuk dijawab. Maka pada saat itu juga Baginda perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Paduka sekarang juga." Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran pengawal istana. Kalaulah bukan perintah raja, tentu Abu Nawas sudah mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Dengan perasaan dongkol, Abu Nawas sengaja bertingkah supaya membuat Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping Baginda Raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat Baginda Raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, Baginda Raja menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka," jawab Abu Nawas enteng. "Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kau tidak bisa menjawab, maka sebagai hukumannya, rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu harus dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai berkeliling seantero kota Baghdad," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima di penjara selama sebulan. "Baiklah Paduka, tapi saya tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan bila bisa menjawab tebakanku?" tanya Baginda Raja. "Aku ingin Paduka memberikan perintah kepada serangga-serangga untuk tidak menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tak kalah kagetnya mendengar permintaan Abu Nawas. Sejenak ia menundukkan kepalanya. "Ini tidak mungkin, serangga-serangga itu bukan rakyatku," batin Baginda Raja. "Bukankah Paduka seorang raja? Apa hebatnya sebagai raja kalau Paduka tidak dapat mengendalikan serangga?" celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh rajanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja masih terdiam. Ia khawatir kalau ternyata Abu Nawas bisa menjawab tebakannya dengan benar. Rasa ragu pun mulai timbul pada diri Baginda Raja. Tapi ia juga malu kalau sampai menolak syarat dari Abu Nawas. Karena merasa kasihan dan tak ingin mempermalukan Baginda Raja, akhirnya Abu Nawas berkata, "Baiklah Paduka, saya cabut kembali perkataan saya. Saya bersedia menjawab pertanyaan Paduka tanpa syarat apapun." Mendengar hal itu, hati Baginda Raja menjadi lega. Lalu ia segera memberikan pertanyaan tebakan. "Pohon apa yang berumur 1 tahun yang mempunyai 12 cabang?"
di mana setiap cabangnya terdapat 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, sebagiannya lagi menghadap ke arah gelap. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun dengan mudahnya dijawab. Pohon itu mewakili tahun, karena ada 12 bulan dalam 1 tahun, dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sangat sulit dengan mudahnya dijawab Abu Nawas tanpa harus berpikir lama. Baginda Raja juga merasa beruntung karena Abu Nawas mencabut syarat yang sebelumnya ia utarakan. Sebagai rasa terima kasih telah menyelamatkan dari rasa malu, Baginda Raja berkata, "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau saya tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja. "Baiklah Paduka, saya minta 500 dinar saja, bukan 1000 dinar. Tapi selama sebulan Paduka tidak boleh mengganggu saya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja menyetujui dan memberikan hadiahnya kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kerajaan Baghdad akan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta ini bukan hanya dihadiri oleh pembesar-pembesar istana, namun juga dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, baik rakyat jelata maupun orang kaya. Tentu saja rencana Baginda Raja disambut gembira oleh semua rakyatnya, termasuk oleh 2 orang yang lumpuh kakinya dan buta matanya. Akhirnya hari yang ditentukan pun telah tiba. Para penduduk berbondong-bondong mendatangi istana untuk menghadiri pesta kerajaan. Di lain tempat, tampak 2 orang sedang duduk di sebuah warung. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Malang sekali nasibku, aku tidak bisa datang ke pesta karena kakiku lumpuh." Orang di sebelahnya membalas, "Aku juga diundang, tapi aku tak bisa datang karena keadaanku lebih buruk daripada keadaanmu." "Memangnya kenapa denganmu?" tanya si lumpuh. "Mataku buta," jawabnya. Ternyata sedari tadi Abu Nawas juga berada di warung tersebut dan ia mendengar semua percakapan kedua orang itu. Karena kasihan, Abu Nawas menghampiri mereka dan memberi saran kepadanya, "Kalian bisa saja datang ke pesta, tapi kalian harus bekerja sama." Mendengar hal itu, kedua orang itu bertanya, "Bagaimana caranya, Tuan?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Kau yang matanya buta, gendong kawanmu yang lumpuh, sementara kau yang lumpuh yang akan menunjukkan jalannya." Setelah mendapat penjelasan tersebut, mereka pun terlihat gembira. "Itu ide yang bagus, Tuan. Terima kasih atas sarannya," sambut mereka berdua. Maka pergilah mereka berdua menuju istana menghadiri pesta. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ternyata di tempat mereka beristirahat ada juga 2 orang lain yang sedang bersedih karena tak bisa menghadiri pesta. Mereka adalah orang bisu dan orang tuli. Keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu bisa mendengar, tetapi tidak bisa menjelaskan kepada temannya yang tuli itu. Sedangkan yang tuli bisa bicara, tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Mendengar keluhan tersebut, si lumpuh maupun si buta tak bisa memecahkan masalah ini. Di tengah-tengah kebingungannya, kembali muncul Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Nah, ini dia Tuan Abu. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah kalian," kata si lumpuh dan si buta. Begitu mengetahui yang dihadapi adalah si bisu dan si tuli, Abu Nawas juga tak mampu membantu mereka. Sampai kapanpun persoalan ini tak bisa terpecahkan.
kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, dulu di era Syekh Hasan al-Basri, negara Irak dipimpin oleh gubernur yang kejam. Dia bernama Hajjaj bin Yusuf. Dengan kedudukannya yang tinggi, ia sering berbuat zalim kepada rakyatnya, bahkan kepada para ulama yang berani mengkritik dirinya. Adalah Syekh Hasan al-Basri, salah satu tokoh ulama terkenal yang paling vokal melontarkan kritik terhadap Hajjaj yang bertindak sewenang-wenang. Kala itu tak banyak orang yang berani melawan penguasa yang tiran macam Hajjaj bin Yusuf. Suatu ketika Hajjaj membangun istana yang megah untuk dirinya di wilayah kota Wasit. Ketika pembangunan selesai, maka diundanglah orang-orang untuk melihat dan mendoakannya. Hasan al-Basri tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Ketika ia tiba di istana Hajjaj yang baru, di hadapan orang-orang, Hasan al-Basri berkata, "Kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam, dan kita juga dapati Fir'aun. Dia membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini. Namun kemudian Allah membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja Hajjaj tahu bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya." Beliau terus mengkritik dan mengecam tanpa ada rasa takut sama sekali. Sebagian orang yang mengkhawatirkan keselamatan Hasan al-Basri memintanya untuk berhenti. "Cukup wahai Syekh, cukup." Namun bukannya berhenti, Hasan al-Basri kembali berkata, "Wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya." Keesokan harinya, Hajjaj mengadakan pertemuan bersama para pejabat istana. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada Hajjaj tentang perbuatan Syekh Hasan al-Basri. Seketika Hajjaj pun menjadi murka. "Celakalah kalian, seorang dari budak-budak Basrah itu memaki-maki kita dengan seenaknya, dan tak ada seorang pun dari kalian yang berani mencegah atau melarangnya. Demi Allah, akan kuminum darahnya di hadapan kalian, wahai para pengecut." Kemudian Hajjaj segera memerintahkan pengawalnya supaya menyiapkan pedang beserta algojonya dan menyuruh beberapa prajurit lain untuk menangkap Hasan al-Basri. Tak berselang lama, dibawalah Hasan al-Basri ke hadapan Hajjaj bin Yusuf. Begitu Hasan al-Basri melihat algojo dan pedangnya yang terhunus, beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu. Lalu ia berjalan mendekati Hajjaj dengan kewibawaannya sebagai ulama di jalan Allah. Melihat aura Hasan al-Basri yang sangat berwibawa, mendadak mental Hajjaj menjadi ciut. Amarah yang tadinya memuncak tiba-tiba berubah menjadi lemah lembut. Hajjaj lalu mempersilahkan Hasan al-Basri untuk duduk di kursi kehormatan berdampingan dengannya. "Silahkan duduk di sini wahai Syekh, silahkan." Tentu saja seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perubahan sikap Hajjaj bin Yusuf. Dengan tenang dan penuh wibawa, Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan. Kemudian Hajjaj bertanya kepada Hasan al-Basri berbagai masalah hukum agama, dan dijawab oleh Hasan al-Basri dengan jawaban-jawaban yang menarik yang mencerminkan pengetahuannya yang luas. Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan, Hajjaj lantas berkata, "Wahai Syekh, Anda benar-benar ulama yang hebat." Kemudian dia semprotkan minyak wangi ke jenggot Hasan al-Basri dan mengantarkannya sampai di depan pintu. Ketika sudah di luar istana, salah satu pengawal yang mengikutinya berkata kepada Hasan al-Basri, "Wahai Syekh, sesungguhnya Hajjaj memanggil Anda dengan tujuan untuk menghukum mati Anda. Tapi ketika Anda masuk dan melihat algojo dengan pedangnya, saya perhatikan Anda membaca sesuatu. Doa apa yang Anda baca?" Hasan al-Basri menjawab, "Doa yang aku baca adalah seperti ini.
Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku, sebagaimana engkau jadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Karomah yang dimiliki Hasan al-Basri ternyata juga menurun kepada salah satu muridnya. Murid tersebut bernama Habib al-Ajami. Kala itu Hasan al-Basri sedang dikejar oleh para prajurit kerajaan. Guna menyelamatkan diri, Hasan al-Basri berlari menuju sebuah gua untuk bersembunyi. Kebetulan saat itu muridnya yang bernama Habib al-Ajami juga berada di gua tersebut. Habib al-Ajami biasa menggunakan gua itu untuk melakukan uzlah. Uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian dan hanya fokus mendekatkan diri kepada Allah. Tak berselang lama, para prajurit yang sedang mengejar datang menghampiri Habib al-Ajami. "Apakah kau melihat Hasan al-Basri?" tanya mereka. "Iya, dia ada di dalam gua," jawab Habib al-Ajami. Mendengar jawaban tersebut, para prajurit langsung memasuki gua untuk menangkap Hasan al-Basri. Tapi setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukannya. Akhirnya dengan perasaan kecewa, para prajurit meninggalkan gua tersebut. Setelah mereka sudah benar-benar pergi, barulah Hasan al-Basri keluar dari persembunyiannya. Ia lalu menghampiri muridnya itu. "Habib, engkau adalah murid yang berbakti kepada guru. Tapi mengapa engkau memberitahu persembunyianku?" Habib al-Ajami menjawab, "Maafkan saya guru, tapi andaikan tadi aku berdusta, niscaya kita berdua akan ditangkapnya dan tak ada yang selamat di antara kita." Mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri kembali bertanya, "Lantas doa apa yang kau baca sehingga aku terlindungi dari kejaran dan penglihatan mereka? Padahal mereka sampai 7 kali menyentuhku, tapi anehnya mereka tidak melihatku." Habib pun menjawab, "Tadi aku membaca ayat kursi 10 kali. Lalu aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kutitipkan guruku Hasan al-Basri kepadamu, maka lindungilah dirinya.'" Begitu mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri merasa takjub dengan keluasan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirah al-Auliya karya Farid al-Din Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan ada sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja tersebut diyakini adalah Nabi Ilyasa. Di bawah kepemimpinannya ini, negerinya menjadi makmur dan sejahtera. Hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga rakyat pun merasa aman. Seiring berjalannya waktu, usia sang raja sudah semakin menua. Tapi sayangnya, ia tak mempunyai keturunan untuk dijadikan penerusnya. Kemudian sang raja mengumpulkan semua rakyat dengan tujuan untuk mencari penerus kerajaannya. Sang raja merasa dirinya sudah terlalu tua dan saatnya untuk mundur dari singgasana. Di hadapan seluruh rakyat, sang raja berkata bahwa ia akan mempersilahkan bagi siapapun yang mau menggantikan dirinya sebagai raja. Hanya saja sang raja mengajukan syarat, yakni sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari, dan sanggup menahan amarahnya. Apabila sanggup melakukannya, maka sang raja akan menyerahkan tahtanya. Rakyat yang mendengar pengumuman tersebut hanya bisa terdiam. Mereka sebenarnya bukan tidak bisa, tapi takut untuk mengemban tugas sebesar itu. Hingga akhirnya ada seorang pemuda mengangkat tangannya dan menyatakan kesanggupannya. Pemuda tersebut adalah Bashar putra Ayub, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nabi Zulkifli. Sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan dari si pemuda. Raja pun kemudian mengulang perkataannya di hadapan seluruh rakyat. "Wahai rakyatku, siapa saja di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga sanggup menahan amarah,
akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua." Namun semua rakyatnya tetap saja terdiam. Tidak ada yang berani mengangkat tangan untuk menyatakan kesanggupannya, kecuali hanya satu pemuda, yakni Nabi Zulkifli. Raja pun kembali tidak menghiraukan Nabi Zulkifli, hingga ia mengulang perkataannya untuk yang ketiga kali. Lagi-lagi hanya pemuda tersebut yang mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dirinya sanggup menggantikan posisinya sebagai raja. Setelah 3 kali bertanya, maka sang raja merasa yakin bahwa hanya pemuda tersebut yang siap menggantikan posisinya. Singkat cerita, ketika sudah menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia bahkan memenuhi janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Ia juga senantiasa menahan amarahnya. Ia mementingkan hajat semua rakyatnya. Ia juga memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang sedang dalam kesusahan. Sehingga dalam beberapa tahun, negeri yang dipimpin Nabi Zulkifli bertambah makmur dan sejahtera. Ia pun kini menjadi raja yang dihormati dan dicintai rakyatnya. Pada suatu ketika, kerajaan Nabi Zulkifli akan berperang melawan pemberontak. Nabi Zulkifli mengajak rakyatnya untuk turun berperang. Namun sayangnya, rakyat Nabi Zulkifli tidak mau bergabung karena merasa takut. Mereka mengajukan satu permintaan. Mereka mau berperang jika Nabi Zulkifli ikut berperang dan menjamin keselamatan mereka. Nabi Zulkifli pun menyanggupi permintaan mereka. Beliau lalu berdoa kepada Allah meminta keselamatan serta kemenangan. Setelah mendengar doa Nabi Zulkifli dan menjamin keselamatan mereka semua, barulah rakyatnya bersedia maju berperang. Akhirnya Nabi Zulkifli dan rakyatnya memperoleh kemenangan. Permintaan rakyat yang ditepati oleh Nabi Zulkifli membuat mereka semakin hormat kepada rajanya tersebut. Melihat ketaatan Nabi Zulkifli kepada Allah serta dicintai oleh rakyatnya membuat iblis ingin mengujinya. Iblis ingin membuat Nabi Zulkifli lalai dari tugasnya juga lalai dari janjinya. Kemudian iblis menyamar jadi kakek tua untuk mengganggu Nabi Zulkifli. Ia mendatangi Nabi Zulkifli pada siang hari, di mana pada waktu tersebut merupakan waktu istirahatnya. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli tetap menyambutnya dengan penuh kehangatan. Iblis yang menyamar jadi kakek tua kemudian bercerita panjang lebar mengenai keluhan yang dialaminya, yang membuat Nabi Zulkifli menahan tidur siangnya. Setelah selesai bercerita, Nabi Zulkifli menyarankan kepada kakek tersebut apabila ingin kembali mengadu keluh kesahnya agar datang pada sore hari saja. Kakek itu pun mengiyakannya. Namun pada sore hari hingga matahari terbenam, kakek tersebut tidak datang. Ia justru datang kembali pada keesokan harinya pada waktu siang, ketika waktunya bagi Nabi Zulkifli untuk istirahat. Melihat si kakek datang, Nabi Zulkifli pun bertanya, mengapa ia tidak datang pada sore hari saja? Namanya saja iblis yang menyamar. Ia menjawabnya dengan berbagai macam alasan. Yang sebenarnya ingin ia lakukan adalah memancing amarah Nabi Zulkifli dengan mengganggu waktu istirahatnya. Akan tetapi, Nabi Zulkifli tetap bersabar dan melayani kakek tersebut dengan ramah. Setelah waktu menjelang sore, tibalah waktunya si kakek pamit pulang. Nabi Zulkifli kembali menyarankan agar datangnya pada waktu sore saja. Akibat ulah kakek ini, Nabi Zulkifli sampai tidak tidur selama beberapa hari. Hingga pada keesokan harinya, Nabi Zulkifli perintahkan beberapa pengawal untuk menjaga pintu masuk istana. Ia juga memberi pesan kepada mereka agar melarang siapapun datang di saat waktu istirahatnya. Hal ini dikarenakan kondisi beliau sudah sangat kelelahan dan ingin tidur sejenak. Akan tetapi kakek itu datang kembali di saat waktunya Nabi Zulkifli istirahat. Tentu saja
Ia langsung dihadang penjaga dan tidak diperbolehkan masuk. Namun karena kakek tersebut adalah jelmaan iblis, ia dapat masuk ke dalam istana dan menemui Nabi Zulkifli. Hal ini dilakukan untuk kembali mengganggu waktu istirahatnya, agar Nabi Zulkifli terpancing dan menjadi emosi. Dengan demikian, Nabi Zulkifli telah melanggar sumpahnya saat diangkat menjadi raja. Sang kakek lalu segera menuju kamar Nabi Zulkifli. Melihat si kakek berada di dalam istananya, Nabi Zulkifli mengatakan supaya tidak mengganggunya sementara waktu, agar ia dapat beristirahat sejenak. Kemudian Nabi Zulkifli tersadar bahwa istananya telah dijaga oleh penjaga dan pintunya pun telah dikunci. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk. Dari sanalah Nabi Zulkifli mengetahui bahwa kakek tersebut adalah jelmaan iblis. Meskipun demikian, Nabi Zulkifli tidak menunjukkan amarahnya. Ia tetap tenang dan sabar. Karena penyamarannya terbongkar, iblis pun menunjukkan wujud aslinya. Sejak saat itu, iblis sudah tak bisa mengganggunya. Iblis pun kecewa karena usahanya telah gagal untuk membuat Nabi Zulkifli emosi. Wallahu a'lam bishawab.